Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Adrisi Safa Widiasari dengan NIM B1A019031 dan di sini ada rekan saya Salsabila Azhara dengan NIM B1A019040. Pada kesempatan video kali ini kami akan menampilkan terkait imobilisasi enzim. Selamat menyaksikan. Apa itu imobilisasi enzim? Imobilisasi enzim merupakan teknik penempatan enzim pada suatu material inert atau pada gel sehingga kestabilannya meningkat dan dapat dipertahankan aktivitas katalitiknya serta dapat dipergunakan secara kontinu. Di mana enzim yang dihasilkan ini memiliki kesamaan dengan enzim yang dihasilkan dengan teknik imobilisasi sel secara alami di alam. Terdapat dua teknik pengimobilisasian enzim yang biasanya digunakan, yaitu metode fisika dan metode kimia. Pada metode fisika biasanya dilakukan teknik absorpsi, yaitu melibatkan enzim dengan suatu yang lainnya. Kemudian ada pengimobilisasian tertutup di dalam gel dan pengimobilisasian tertutup di dalam membran. Kemudian ada metode kimia di mana menempelkan enzim pada pendukung yang inert atau menempelkan enzim pada enzim lainnya. Pada metode fisika dengan teknik absorpsi, enzim secara fisika akan tertempel kepada inner support, contohnya pada glass bead. Kemudian pengimobilisasian di dalam gel, enzimnya nanti akan terperangkap di dalam gel, contohnya pada sodium alginate, di mana terdapat jalur bebas untuk substrat atau produk. Kemudian imobilisasi dalam membran, enzimnya itu akan terperangkap di dalam membran semi permeable dan terdapat juga jalur bebas untuk substrat dan produk. Berikut adalah prosedur dari pembuatan gel imobilisasi, di mana enzim atau sel akan terperangkap di dalam gel beads yang biasanya terbuat dari sodium alginate. Beads tersebut biasanya dipadatkan menggunakan larutan kalsium chloride. Lalu enzim yang terperangkap dalam gel itu masih dapat tetap melakukan proses katalisasi, namun tidak dapat keluar dari gel. Berikut adalah video tutorial bagaimana cara pembuatan imobilisasi enzim menggunakan gel. Alat yang dibutuhkan yaitu adalah sodium alginate, beker, ragi, kemudian ada glass rod, suntikan, kalsium chloride, dan beker yang besar. Pertama-tama masukkan alginate ke dalam 10 ml air. Lalu aduk, pastikan powder dituang lebih dahulu daripada air supaya mencegah dari penggumpalan. Kemudian ragi dicampurkan ke dalam 10 ml air. Lalu kalsium chloride juga dicampurkan ke dalam 100 ml air. Kemudian suspensi dari campuran ragi dicampurkan dengan larutan sodium alginate yang telah dibuat. Pastikan semuanya tercampur dengan rata. Kemudian ambil larutan sodium alginate menggunakan suntikan yang telah disiapkan. Lalu tuangkan campuran tersebut setetes demi setetes ke dalam larutan kalsium chloride. Setelah itu tinggalkan bead selama 10 menit sampai semuanya mengeras. Setelah itu saring bead secara menyeluruh, kemudian disiram menggunakan air disteril.
Setelah melakukan proses imobilisasi, perlu juga dilakukan proses pengujian pada hasil imobilisasi enzim menggunakan gel. Video selanjutnya akan menerangkan tentang bagaimana cara menguji hasil imobilisasi enzim. Kegiatan yang dilakukan pada pengujian ini adalah membandingkan enzim dari hasil imobilisasi enzim dengan enzim yang berada bebas di dalam ragi. Pada pengujian ini juga digunakan glucose test strip untuk menguji glukosa yang terdapat pada enzim. Imobilisasi enzim menggunakan teknik imobilisasi gel ini sudah banyak dilakukan oleh para peneliti, salah satunya dilakukan oleh Dewi et al. Pada tahun 2019. Di mana para peneliti melakukan imobilisasi pada enzim jamur yaitu enzim lignolitik yang akan digunakan untuk proses dekolorisasi limbah tekstil. Nah, selanjutnya nih saya akan menjelaskan terkait imobilisasi enzim secara kimia. Yang pertama ada ikatan kovalen, jadi enzim akan berdekatan dengan inert supportnya, dan untuk ikatan kovalen ini dapat digunakan untuk jumlah enzim yang terbatas. Untuk penerapannya sendiri, ikatan kovalen dapat digunakan untuk pembuatan prebiotik, pembuatan antibiotik, dan sukrosa. Selanjutnya ada teknik kimia imobilisasi dengan ikatan ionik. Untuk ikatan ionik ini dapat digunakan untuk membuat pemanis dan derivat gula. Untuk ikatan ionik ini, sesama enzim akan saling berdekatan satu sama lain dan akan membentuk sebuah matriks. Nah, kemudian ada di dalam video yang sedang ditayangkan ini, ada teknik lainnya yaitu adsorpsi yang juga digunakan dalam jurnal referensi yang kami dapatkan dan kami gunakan. Jadi dalam penelitian Duyanti dan Kuswi Haryati 2016, imobilisasi enzim menggunakan enzim ligninolitik dari kapang atau jamur, menggunakan adsorpsi menggunakan lempengan bentonit. Nah, untuk imobilisasinya sendiri digunakan dengan lempengan bentonit ini sebagai penyerapnya. Jadi adsorpsi yang digunakan dalam pengaplikasiannya pada enzim jamur termasuk teknik imobilisasi secara kimia. Dan berdasarkan video yang sedang ditayangkan sekarang, adsorpsi ini dapat digunakan untuk membuat derivat dari cocoa butter, juga untuk minyak edible, untuk minyak ikan, dan untuk kosmetik. Yang terakhir nih ada manfaat yang akan kita peroleh dari penggunaan imobilisasi enzim baik secara fisika maupun secara kimia. Yang pertama, enzim akan dengan mudah kita gunakan kembali sehingga biaya yang dikeluarkan untuk prosesnya akan lebih murah dan lebih terjangkau. Yang kedua, enzim akan dengan mudah terrecover sehingga produk yang dihasilkan akan terpurifikasi dengan mudah. Dan yang ketiga,
imobilisasi ini tidak akan mempengaruhi efisiensi dari enzim yang digunakan. Dan yang terakhir, imobilisasi dapat meningkatkan stabilitas dari enzim. Baik, kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.